Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 6 sampai yang ke-11, di situ kita melihat tentang kisah air bah, tentang Nuh, dan tentang kisah Menara Babel. Kisah ini menunjukkan bagaimana dosa semakin besar, mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, sampai kepada Kain dan Habel, dan kemudian merajalela sampai di zaman Nuh dan seterusnya. Di pasal 6 kita melihat bagaimana manusia begitu menikmati dosa, manusia mengalami kerusakan total di hadapan Tuhan. Dan ini mengaruhi hati, pikiran manusia, dan semua tindakan-tindakan manusia itu sendiri. Sehingga tanpa anugerah Allah, manusia hanya mampu memilih jalan dosa. Sampai pada akhirnya Tuhan mendatangkan penghukuman atas dunia karena dunia tidak mendengar daripada firman Allah. Bahwa bagaimana Tuhan beranugerah kepada keluarga Nuh, mereka diselamatkan melalui bahtera. Kalau kita melihat bahwa semua manusia sebenarnya layak dihukum ya karena konsekuensi daripada dosa yang ada, tetapi pada akhirnya Allah memilih Nuh dan keluarganya bukan karena keluarganya begitu sempurna, tetapi karena kasih karunia-Nya. Nuh hidup taat di hadapan Tuhan, dia siap melakukan perintah Tuhan yaitu membuat bahtera, dan melalui ketaatan itu Allah menyelamatkan dia dan keluarganya, yang pada akhirnya mereka memulai kehidupan yang baru setelah kejadian air bah. Di pasal 9 kita melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah perjanjian anugerah, covenant of grace, dengan Nuh dan memberikan sebuah tanda pelangi. Itu artinya bahwa Allah setia dengan janjinya, bukan? Di mana Allah berjanji bahwa dia tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi. Dan pelangi menjadi pengingat bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun manusia sering gagal di hadapan Tuhan, namun Allah itu tetap setia pada apa yang difirmankannya. Kemudian kita melihat di pasal 11 bagaimana manusia kembali memberontak di hadapan Tuhan. Mereka membangun menara Babel. Mereka ingin mencari nama atas diri mereka sendiri. Mereka ingin menyaingi Allah. Tapi sampai pada akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka karena tindakan mereka adalah tindakan kesombongan di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka disebarluaskan di seluruh dunia dan mereka tidak mencapai daripada keinginan mereka itu sendiri. Dari sini kita belajar bahwa kesombongan membawa orang-orang kepada kehancuran. Ingat bahwa setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pernah melakukan sesuatu hal yang di luar daripada apa yang Tuhan inginkan. Jadilah seorang yang taat di hadapan Tuhan. Dari beberapa pasal ini kita belajar, ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Kita belajar bagaimana tentang dosa, bahwa Allah itu kudus. Ia begitu membenci dosa, jadi jangan pernah menganggap bahwa dosa itu adalah sebuah hal yang kecil. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah itu penuh kasih. Dia memberikan anugerah kepada Nuh dan keluarganya. Kita juga sebagai anak Tuhan juga pernah menerima anugerah itu, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan sampai sekarang kita menikmati kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi anak-anak yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang sombong. Jadilah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri dan mencari nama untuk diri sendiri. Ingat bahwa hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari nama bagi diri sendiri. Biarlah renungan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Shalom, God bless you.